لا إله إلا الله. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa syarrif ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bittaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aydan fi ayatin ukhra wa lanabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Hadirin sedang Jumat yang muliakan, alhamdulillah segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai rahmat, nikmat, karunia, hidayah dan taufiknya kita dapat bersimpuh di tempat yang mulia ini. Semoga semua amal ibadah aktivitas kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rahmat dan salam kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk junjungan kita baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya. Selanjutnya, marilah kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita pada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya, dengan memperhatikan kaidah agama, imtithal awamirillah wajtinab nawahi, melaksanakan semua yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan diri dari semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala firmankan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin Allah muliakan, sikap terbaik dalam menghadapi hidup ini adalah bersabar dan bersyukur. Hal ini tidak mungkin bisa dialami oleh orang yang tidak beriman. Di antara bentuk kesabaran adalah berupa memahami peran dan posisi kita masing-masing saat ini. Pada saat kita menjadi pihak yang diberi amanat berupa jabatan, terlebih lagi jabatan publik dan sebagai pejabat negara, hendaknya bersikap melayani dan menjauhkan diri dari sikap gila hormat, diladeni dan dilayani. Sebab pemimpin suatu masyarakat hakikatnya adalah pelayan masyarakat. Dalam melayani masyarakat wajib bersabar dan menjaga akhlak serta menjaga lidah agar tidak menyinggung perasaan dan amarah warga masyarakat. Di sisi lain, pada saat kita menjadi bagian dari masyarakat, kita harus pandai, bijak dan cerdas
termasuk dalam menyampaikan kritik terhadap pengelola negara ini. Tidak boleh mencaci maki, menghina, menebarkan kebencian. Segala sesuatu ada tata aturan dan tata hukumnya. Dengan alasan apapun, tindakan main hakim sendiri dengan cara memaksa dan menjarah tetap tidak bisa dibenarkan. Di antara bentuk kesabaran kita sebagai rakyat berupa sikap bijak dalam menyaring berita, terlebih lagi merespon ajakan yang sifatnya provokatif untuk berbuat anarkis. Warga masyarakat tanpa kecuali hendaknya menjadikan fatwa MUI Majelis Ulama Indonesia nomor 24 tahun 2017 tentang hukum dan pedoman bermuamalah berinteraksi melalui media sosial yang diterbitkan untuk mengatasi maraknya ujaran kebencian, fitnah, penyebaran konten negatif di media sosial. Hadirin a'azzani wa a'azzakumullah. Mari kita menjaga agar kita menjadi manusia yang pandai bersyukur, pandai bersabar sebagai seorang mukmin yang mengenal ajaran agama dengan baik. Kita hendaknya berupaya secara maksimal agar menjadi kelompok orang-orang yang bisa dikagumi oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam menyikapi hidup berbangsa dan bernegara di bawah naungan NKRI ini. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabdakan dalam hadis Imam Muslim, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair, wa laysa dzalika li ahadin illa li mu'minin, in asabathu sarra syakara wa fakana khairan lahu, wa in asabathu dharra sabara fakana khairan lahu." Artinya, aku kagum sekali dengan sikap seorang mukmin. Sungguh semua problemnya akan selalu dianggap baik olehnya, dan hal ini tidak mungkin bisa dilakukan hanya oleh seorang muslim saja. Kalau mendapatkan kenikmatan, dia bersyukur karena syukur atas nikmat itulah yang terbaik baginya. Dan kalau mendapatkan musibah, dia akan bersabar karena sikap sabar atas musibah itulah yang terbaik baginya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Pernyataan kagum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas mukmin yang bisa bersikap syukur dan atas segala nikmatnya dan bersikap sabar atas segala musibah, ini menunjukkan bahwa kedua sikap ini merupakan akhlak mahmudah atau perilaku terpuji yang harus diupayakan oleh setiap kita seorang mukmin. Oleh karena itu, sebagai seorang mukmin dan warga negara yang baik, kita harus selalu berusaha memiliki kedua sikap ini, yaitu sabar dan syukur. Teramat banyak teks-teks keagamaan baik di dalam Al-Quran maupun hadis yang berulang kali menekankan pentingnya sikap sabar dan syukur ini. Hal ini menunjukkan bahwa kita memang harus berusaha untuk bisa menjalankannya dengan sebaik-baiknya. Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surah Al-Baqarah 155 156, "Wala nabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju' wa naqsim al amwal wal anfus wath thamarat wa basyirus sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika 'alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun." Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah
mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Ayat ini menganjurkan tentang bagaimana kita mengucapkan kalimat istirja yang sangat populer ketika kita mendapatkan musibah, baik musibah kematian ataupun musibah lainnya. Baik ketika musibah besar ataupun musibah kecil, Allah Subhanahu wa taala sangat menyanjung dengan ayat ini pada kita yang berlaku sabar dan bersyukur. Orang yang bisa dengan tulus membaca dan memahami kalimat istirja di saat mendapat musibah akan mendapatkan berkat dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab orang seperti ini berarti dia telah menyadari dengan setulus-tulusnya bahwa kita ini hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Sehingga karena Allah lah yang maha memiliki segalanya, dan kita hanya mendapatkan amanat atau titipan, mungkin berupa istri, berupa anak, berupa cucu kesayangan, atau dalam bentuk harta yang melimpah. Terhadap semua ini tampaknya kita tidak layak untuk merasa memiliki dan menguasai. Sebab semua yang ada di sekitar kita, ada di rumah kita, di kamar kita, ada yang di dompet kita adalah hakikatnya milik Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Hadirin rahimakumullah. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis Bukhari Muslim, hadis sahihnya, ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala adha wala ghammin hatta syaukati yushakuha illa kaffarallahu biha min khatayahu. Tidaklah menimpa seorang muslim bencana, kecelakaan, kemelaratan, kegundahan, kesedihan, penyakit, duka cita maupun hanya sekedar tertusuk duri, kecuali semua itu berfungsi sebagai sarana untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala dari seluruh dosa-dosanya. Oleh karena itu, sikap bijak yang mesti hadir pada diri kita adalah kita harus melakukan sikap positive thinking, berbaik sangka. Apapun yang terjadi, sabar adalah solusinya atas segala jenis musibah, dan syukur atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita. Hadirin rahimakumullah, marilah kita renungkan pesan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahihnya, an Aisyah radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqumu minal laili hatta tatafattar qadamahu, faqalat Aisyah lam tasna hadza ya Rasulullah wa qad ghafara Allahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Qala afala uhibbu an akuna 'abdan syakura. Falamma kathura lahmuhu salla jalisan fa idza arada ay yarka'a qama faqara'a thumma raka'a. Dari Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam biasa melakukan salat malam. Beliau berdiri lama sekali sampai kedua betis telapak kaki beliau bengkak-bengkak, sehingga diprotes oleh Aisyah istri Rasulullah, istri tercinta beliau.
Wahai ya Rasulullah, mengapa engkau melakukan semua ini? Padahal seluruh dosamu, baik yang lalu ataupun yang akan datang, telah Allah ampuni. Apa jawab baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Afala uhibbu an akuna abdan syakura. Apakah engkau tidak senang aku menjadi hamba yang pandai bersyukur? Ketika beliau sudah mulai berbadan gemuk, beliau salat dengan duduk, dan saat hendak ruku beliau berdiri membaca, baru beliau ruku dan sujud. Semoga kita renungan dengan hadis ini, berusaha meniru sunnah-sunnah baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terlebih bangsa kita, negara kita sedang menata kembali menjadi negara yang lebih baik, mudah-mudahan ke depan. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu alim fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa, ahlil birri wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بسم الله الرحمن الرحيم حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه يكافئ مزيده يا رب لك الحمد كما ينبغي وعظيم سلطانك وارض عنهم ومعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء من الأموات برحمتك يا رب العالمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصر المسلمين والمجاهدين في فلسطين وفي كل مكان برحمتك يا رب العالمين اللهم ادفع عنا البلاء والغلا والفحش والمنكر ما ظهر منها وما بطن عن بين هذا إندونيسيا خاصة وسائر بلدان المسلمين عامة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة قنا عذاب النار بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام الحمد لله رب العالمين أقيموا الصلاة